Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferry Kowonso selaku Ketua dari SGD A7. Dan pada kesempatan kali ini, SGD A7 izin untuk melakukan presentasi yang berjudul Sifilis Kongenital. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang latar belakang dari student project ini. Penyakit sifilis kongenital adalah suatu penyakit infeksi yang menular secara seksual, yang diturunkan dari ibu yang terinfeksi Treponema pallidum kepada janinnya selama kehamilan. Untuk mengobati penyakit ini, kita bisa menggunakan obat penisilin, yang merupakan obat yang memang sudah luas dipakai untuk menangani penyakit sifilis kongenital ini. Namun, penyakit ini masihlah menjadi masalah besar di antara masyarakat. Keberhasilan pencegahan sangatlah bergantung kepada screening rutin ibu hamil, pengobatan pasangan seksual, serta edukasi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian tentang penyakit sifilis kongenital ini memiliki urgensi yang sangat tinggi atau sangat penting untuk dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan juga manfaat penulisan dari student project ini. Untuk rumusan masalah, bagaimana gambaran definisi, epidemiologi, serta mekanisme penularan sifilis kongenital baik secara global maupun di Indonesia. Bagaimana proses patogenesis, manifestasi klinis, dan metode diagnosis pada kasus sifilis kongenital berdasarkan bukti ilmiah terkini. Bagaimana strategi pelaksanaan dan upaya pencegahan yang efektif untuk menurunkan angka kejadian sifilis kongenital, terutama melalui screening ibu hamil dan intervensi kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk manfaat penulisannya adalah menambah wawasan ilmiah bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat mengenai penyebab, mekanisme penularan, serta dampak sifilis kongenital terhadap kesehatan ibu dan bayi. Dan juga memberikan dasar pengetahuan praktis bagi tenaga medis dalam melakukan deteksi dini, diagnosis, serta penata laksanaan sifilis kongenital secara tepat dan berbasis bukti ilmiah. Sedangkan untuk tujuan penulisan dari student project ini terbagi menjadi tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya adalah menjelaskan secara komprehensif tentang sifilis kongenital meliputi aspek definisi, epidemiologi, mekanisme penularan, manifestasi klinis, diagnosis, serta penata laksanaan dan upaya pencegahan, guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran terhadap pentingnya deteksi dan pengendalian penyakit ini pada ibu hamil dan bayi. Sedangkan untuk tujuan khususnya adalah menjelaskan definisi, etiologi, dan epidemiologi sifilis kongenital, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional, serta menguraikan proses patogenesis, manifestasi klinis, dan metode diagnosis sifilis kongenital berdasarkan literatur ilmiah terkini, dan mengidentifikasi strategi penata laksanaan dan pencegahan yang efektif untuk menurunkan angka kejadian sifilis kongenital. Perkenalkan, nama saya Felicia Kirana Aurelia dengan 3 digit terakhir dari NIM saya adalah 117, dan di sini saya akan menjelaskan tentang subbab pertama dari bab 2 pembahasan, yaitu definisi dari sifilis kongenital. Sifilis kongenital adalah infeksi pada bayi yang ditularkan dari ibu yang terinfeksi Treponema pallidum. Penularannya bisa terjadi lewat plasenta selama kehamilan atau saat persalinan melalui kontak dengan lesi pada ibu. Infeksi ini bisa muncul di semua trimester, tapi risikonya lebih besar bila ibu berada pada stadium awal sifilis karena jumlah spirocheta lebih tinggi. Menurut pedoman WHO dan CDC, istilah sifilis kongenital mencakup semua bentuk infeksi sifilis pada bayi atau anak yang lahir dari ibu dengan sifilis, baik yang menimbulkan gejala maupun yang tidak. Gejalanya bisa langsung terlihat sejak lahir atau baru terdeteksi kemudian melalui pemeriksaan serologis. Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Lois Laurencia Siringoringo dengan 3 digit NIM terakhir 216. Jadi di sini saya izin melanjutkan presentasi kami terkait epidemiologi global. Tingginya angka kejadian infeksi menular seksual secara global menunjukkan masalah yang sangat serius. Salah satunya yaitu sifilis. Sebuah laporan menunjukkan adanya 1,1 juta kasus sifilis pada orang dewasa dan wanita hamil, serta 523 kasus sifilis kongenital per 100.000 kelahiran hidup setiap tahun yang terjadi selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, tercatat 230.000 kematian akibat sifilis. Menurut statistik Centers of Disease Control and Prevention atau CDC, terdapat 88.042 laporan diagnosis baru sifilis pada tahun 2016. Dari seluruh kasus sifilis, 27.814 adalah sifilis primer dan sekunder.
Pada tahun 2016, sebagian besar kasus sifilis terjadi di kalangan gay, biseksual, dan laki-laki lain yang berhubungan seks dengan laki-laki. Pria berusia 20 hingga 29 tahun ternyata memiliki angka tertinggi terkena sifilis primer dan sekunder. Pada kalangan pekerja seks, kejadian sifilis aktif di seluruh dunia pada tahun 2019 adalah 10,8%. Dari tahun 2008 hingga 2012, angka sifilis kongenital menurun. Namun, kejadian pada orang dewasa justru meningkat sebesar 38%. Pada tahun 2016, 628 kasus sifilis kongenital dilaporkan dengan angka 8 kali dan 3,9 kali lebih tinggi pada bayi yang lahir dari ibu berkulit hitam dan Hispanik dibandingkan dengan ibu ras kulit putih. Menurut World Health Organization atau WHO, tahun 2016 angka kejadian sifilis masih tinggi, yaitu mencapai 5,6 juta kasus sifilis di dunia pada remaja dan dewasa. Itu sekitar usia 15-49 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang dokter, perkenalkan kembali nama saya Lois Laurencia Sringoringo dengan 3 digit NIM terakhir 216. Di sini saya izin melanjutkan ke bagian epidemiologi di Indonesia. Untuk epidemiologi sifilis sendiri di Indonesia, menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI, di Indonesia terdapat 7.055 kasus sifilis pada tahun 2018 yang terjadi pada populasi waria, lelaki seks lelaki atau LSL, dan wanita penjajah seks serta pengguna nafza suntik atau penasun. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Sufiani dengan 3 digit NIM terakhir 037. Di sini saya akan membahas mengenai agen penyebab dari sifilis, yaitu Treponema pallidum. Jadi Treponema pallidum ini merupakan bakteri Spirocheta yang menjadi penyebab penyakit sifilis pada manusia. Bakteri ini memiliki bentuk spiral menyerupai corkscrew dan juga bergerak secara khas menggunakan endoflagella yang terletak di ruang periplasma. Ciri khas Treponema pallidum terletak pada permukaan selnya yang minim antigen dan juga tidak memiliki lipopolisakarida, sehingga mampu menghindari deteksi sistem imun tubuh dan menyebar luas sebelum respon imun yang memadai itu terbentuk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme transmisi transplasenta. Penularan sifilis dari ibu ke janin terjadi selama kehamilan melalui plasenta. Proses ini dapat berlangsung pada semua trimester, namun resiko paling tinggi terjadi saat infeksi ibu berada dalam fase aktif. Mekanisme penularan biasanya dimulai dari infeksi pada plasenta yang kemudian menyebar ke cairan ketuban, yang dimana dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah janin dan berpotensi menimbulkan hidrops non-imun. Resiko transmisi mencapai 60 hingga 100% pada ibu dengan sifilis primer ataupun sekunder yang tidak diobati pada trimester ketiga. Sedangkan pada fase laten, resikonya lebih rendah tetapi tetap ada. Menurut WHO, sekitar 75% kasus sifilis maternal yang tidak mendapatkan terapi berakhir dengan hasil kehamilan yang buruk seperti keguguran, lahir mati, bayi terinfeksi, berat badan lahir rendah, ataupun kelahiran prematur. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Egan Jayataka dengan 3 digit NIM terakhir 143, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko penularan sifilis dari ibu ke janin. Mengenai penularan ini atau yang disebut juga dengan transmisi vertikal, tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis maupun sosial. Dari sisi klinis, risiko tertinggi terjadi ketika ibu terinfeksi pada fase primer atau sekunder, karena pada fase ini jumlah Treponema pallidum dalam darah sangat tinggi, disertai juga dengan titer serologi seperti VDRL atau RPR juga meningkat. Jika diagnosis baru ditegakkan di trimester kedua atau ketiga, atau pengobatan tidak adekuat, misalnya dosisnya tidak tepat ataupun pasangan tidak ikut diobati, maka peluang infeksi janin meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kunjungan antenatal yang cukup dan dimulai sejak awal kehamilan menjadi sangat penting untuk deteksi dan intervensi dini. Di samping itu, sisi sosiodemografis dan sistem kesehatan juga perlu diperhatikan, di mana ibu dengan pendidikan dan ekonomi rendah ataupun pekerjaan tidak tetap lebih sering mengalami hambatan akses pelayanan ke antenatal. Selain itu, perilaku beresiko seperti memiliki banyak pasangan seksual ataupun tidak menggunakan kondom juga memperbesar potensi penularan. Data dari CDC bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus sifilis kongenital terjadi karena ibu tidak dites ataupun tidak diobati dengan benar selama kehamilan. Akhirnya, hambatan sistemik seperti layanan kesehatan yang tidak merata dan keterbatasan ketersediaan penisilin juga masih menjadi tantangan besar dalam pencegahan penularan vertikal. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai rute infeksi daripada sifilis kepada janin.
Infeksi dimulai ketika Treponema pallidum menembus barrier plasenta melalui mekanisme transplasenta. Biasanya hal ini terjadi setelah sirkulasi uteroplasenta berkembang dengan baik. Treponema pallidum berpindah dari sirkulasi maternal menuju villi chorionik dan pembuluh darah plasenta, kemudian menginfeksi janin melalui pembuluh darah tali pusat. Proses ini menyebabkan peradangan pada plasenta seperti velitis akut dan kronis, necrotizing funicitis, serta proliferasi pembuluh darah janin, terutama pada ibu dengan infeksi aktif atau yang tidak mendapatkan pengobatan. Setelah masuk ke sirkulasi janin, Treponema pallidum menyebar melalui aliran darah ke berbagai jaringan. Karena sistem imun janin belum matang, respon antibodi, khususnya IgM, tidak cukup kuat untuk mengendalikan infeksi. Akibatnya, bakteri menyebabkan peradangan pembuluh darah berupa vaskulitis dan endothelitis obliterans yang menimbulkan iskemia pada berbagai organ. Organ yang paling sering terlibat dalam hal ini adalah hati, limfa, paru, kulit, dan tulang. Jika infeksi terjadi lebih awal dalam kehamilan tanpa pengobatan, dapat terjadi abortus, stillbirth, hydrops fetalis, ataupun kematian neonatal. Namun, bila infeksi terjadi mendekati waktu kelahiran, bayi dapat lahir hidup dengan gejala kongenital seperti ruang kulit, lesi, tulang panjang, dan hepatosplenomegali. Selanjutnya adalah klasifikasi sifilis kongenital. Yang pertama ada sifilis kongenital dini, di mana sifilis kongenital dini ini merupakan infeksi Treponema pallidum yang ditularkan dari ibu ke janin melalui plasenta dengan gejala muncul sejak lahir hingga usia 2 tahun. Bayi bisa tampak sehat saat lahir, namun kemudian timbul ruam pada telapak tangan dan kaki, hepatosplenomegali, anemia, rinitis sitilika, dan gagal tumbuh. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi keterlibatan ginjal, tulang, serta sistem saraf. Diagnosis ditegakkan melalui uji serologi seperti VDRL ataupun TPF-HA, dan terapi utama adalah penisilin G sesuai protokol WHO. Prognosis umumnya baik bila diobati dini, namun keterlambatan dapat menyebabkan deformitas tulang dan gangguan neurologis. Selanjutnya adalah sifilis kongenital lanjut, di mana sifilis kongenital lanjut ini merupakan infeksi Treponema pallidum yang muncul setelah usia 2 tahun akibat infeksi kongenital yang tidak terdeteksi ataupun tidak diobati dengan baik. Manifestasi khasnya adalah trias Hutchinson yang meliputi gigi Hutchinson, molar berbentuk mulberry, dan keratitis interstital yang menyebabkan gangguan penglihatan. Selain itu, sering dijumpai gangguan pendengaran, sensori neural, deformitas tulang seperti saddle nose, frontal bossing, subversion, serta Clayton joints berupa pembengkakan lutut tanpa nyeri. Diagnosis ditegakkan melalui tes serologi seperti VDRL ataupun TPHA, serta pemeriksaan radiologi mata dan pendengaran. Terapi utama tetap menggunakan penisilin J, namun sebagian besar kelainan anatomi bersifat permanen. Oleh karena itu, deteksi dan pengobatan dini pada ibu hamil serta neonatis menjadi langkah pencegahan paling penting. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Eka Widiatmana Putra dengan 3 digit meterai saya 061. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan sifilis kongenital dan juga sifilis aquisita pada anak. Yang pertama itu perbedaan berdasarkan dari asal infeksinya. Pada sifilis kongenital itu adanya transmisi vertikal dari ibu ke janin melalui dari plasenta. Namun pada sifilis aquisita itu merupakan sebuah kontak seksual ataupun non seksual, baik dari berupa kekerasan ataupun prosedur medis yang memang tidak steril. Selanjutnya yang kedua, perbedaan berdasarkan dari manifestasi klinisnya. Pada sifilis kongenital itu merupakan gejala sejak lahir yang dimana adanya hepatosplenomegali, ruam sifilitik, dan juga deformitas tulang. Namun pada sifilis aquisita ini gejalanya mirip dari sifilis primer dewasa berupa Sansre, kemudian limfadenopati regional, dan juga adanya progresi ke fase sekunder. Yang ketiga terkait dengan perbedaan dampak jangka panjangnya. Sifilis kongenital itu berupa deformitas tulang, keratitis interstisial, dan juga gangguan pendengaran. Dan hal ini bersifat permanen. Namun pada sifilis aquisita itu adanya lesi mukokutan multiple, keterlibatan SSP dan juga kardiovaskular, dan juga tanpa dari kelainan gigi yang khas. Dan terakhir terkait dengan implikasi klinisnya. Perlunya kita untuk mengidentifikasi dari asal infeksinya itu merupakan hal yang sangat krusial karena untuk membedakan prognosis dan juga tata laksana selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Gabriel dengan 3 digit terakhir 013. Di sini saya akan membahas tentang gejala sifilis kongenital pada neonatus.
Jadi sifilis kongenital ini ditularkan dari ibu ke janin melalui plasenta atau sel persalinan, dan sebagian besar bayi terinfeksi tampak tanpa gejala saat lahir, sehingga diagnosis sering terlambat. Lalu bila gejala muncul dapat berupa ruam makulopapular pada telapak tangan kaki, hepatosplenomegali, ada snuffles, ikterus, anemia, dan kelainan tulang seperti periostitis. Gejala neurologis seperti meningitis dapat terjadi meskipun jarang. Penanganan terlambat dapat menyebabkan gangguan pendengaran, kebutaan, dan malformasi gigi atau wajah. Baik, selanjutnya adalah gejala sifilis kongenital pada anak usia yang lebih besar. Pada anak di atas 2 tahun, baik akibat sifilis kongenital yang terlambat terdiagnosis maupun sifilis yang diperoleh, gejala sering muncul bertahap, namun tetap berdampak serius. Manifestasi khasnya meliputi kelainan gigi, gangguan pendengaran, lalu juga keratitis interstisial, serta deformitas wajah dan tulang, seperti saddle nose dan juga Sebastian's. Gejala lain dapat mencakup keterlambatan perkembangan, kerusakan saraf kranial, dan juga lesi kulit berupa gumata. Baik, untuk komplikasi jangka panjang dari treponema atau sifilis kongenital itu dapat berupa seperti komplikasi neurologis, seperti keterlambatan perkembangan, gangguan intelektual, kejang hidrosefalus meningovaskular, dan infark cerebral. Selain itu juga bisa komplikasi muskuloskeletal seperti deformitas bibir atas dan abnormalitas ketinggian langit-langit mulut. Ditambah lagi bisa komplikasi hematologis seperti anemia berat yang disertai dengan hepatosplenomegali. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Putusariti Umar Manyuaba dengan 3 digit NIM terakhir 245. Untuk pemeriksaan penunjang itu kita bisa menggunakan tes treponemal maupun tes non-treponemal. Tes treponemal seperti TPH, FTA, ABS, TPPA, dan TP itu berfungsi untuk uji konfirmasi. Sedangkan untuk tes non-treponemal seperti FRDL dan RPR itu digunakan untuk screening awal penyakit. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu TK Widiana Putra dengan 3 digit terakhir saya 061. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan diagnosis banding. Yang pertama, pada neonatus, adanya gejala mirip TORCH dan juga HIV berupa rash, hepatosplenomegali, ikterus, dan juga anemia. Ini merupakan kelainan tulang juga yang menyerupai dengan osteomyelitis bakterial ataupun kelainan dari metabolik. Hal ini tentunya perlunya kombinasi terkait dengan pemeriksaan klinis, ditambah juga dengan serologi ataupun juga dengan radiologi. Kemudian yang kedua, pada anak yang memang sudah lebih besar, itu ditemukan diagnosis banding berupa adanya deformitas tulang ataupun gigi berupa saddle nose, Sebastian's, dan juga Hutchinson's incisors. Hal ini juga mirip dengan trauma tulang berulang. Trauma yang berulang itu berupa osteogenesis imperfecta dan juga gangguan metabolisme tulang, serta juga adanya gangguan neurologis ataupun sensorik seperti keterlambatan perkembangan, tuli, dan juga keratitis interstisial. Kemudian adanya mirip dengan meningitis kronik, otitis media rekuran, dan juga autoimun pada mata. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan implikasi klinisnya. Diagnosis banding yang komprehensif itu juga bisa mencegah salah diagnosis serta keterlambatan dalam terapi antibiotik. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Niwayanandi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 187. Di sini saya akan membahas mengenai terapi farmakologis untuk sifilis kongenital, di mana penisilin merupakan terapi utama dan satu-satunya yang efektif untuk mengobati sifilis pada ibu hamil serta mencegah penularan ke janin. Regimen standar adalah benzatin penisilin G intramuskular dengan dosis 2,4 juta unit sekali suntik untuk sifilis primer, sekunder, atau laten dini, dan 3 kali suntikan mingguan untuk sifilis laten lanjut. Nah, pada neurosifilis dan sifilis kongenital diberikan aqueous kristalin penisilin G intravena selama 10-14 hari. Kemudian, jika pasien alergi terhadap penisilin, terapi alternatif seperti ceftriaxone atau kombinasi amoxicillin probenecid dapat dipertimbangkan, namun efektivitasnya terbatas. Nah, kemudian desensitization
adaptasi penisilin direkomendasikan bagi ibu hamil agar tetap mendapatkan terapi yang optimal. Evaluasi keberhasilan terapi dilakukan dengan tes RPR atau VDRL dan penurunan titer 4 kali lipat dalam 6-12 bulan untuk mendapatkan respon pengobatan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Niwayana Dia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 187. Di sini saya akan lanjut untuk membahas penata laksanaan sifilis pada ibu hamil. Nah, semua ibu hamil harus disalin sifilis sejak kunjungan antenatal pertama dan diulang pada trimester ketiga di daerah berisiko tinggi. Kemudian, jika hasil positif, maka segera berikan benzathine penicillin G, yang dimana itu merupakan satu-satunya terapi yang aman dan juga efektif. Kemudian, penundaan terapi dapat menyebabkan keguguran, lahir mati, ataupun sifilis kongenital. Lalu, bila alergi dengan penisilin, maka lakukan desensitisasi karena terapi alternatif kurang efektif. Lakukan juga USG janin bila diagnosis pada trimester lanjut untuk mendeteksi tanda infeksi. Kemudian, waspadai reaksi Jaris-Heimer setelah terapi. Lalu, untuk pencegahan bisa dilakukan melalui edukasi ibu dan pasangan, pengobatan pasangan, serta memastikan ketersediaan benzathine penicillin G tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Rahayu Intan Purnamasari dengan 3 digit NIM terakhir 159. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana suportif. Yang pertama ada perawatan umum, yaitu optimalkan nutrisi ASI atau formula. Yang kedua ada pantau berat badan dan status gizi. Yang ketiga monitoring tumbuh kembang atau milestone bayi. Selanjutnya ada penata laksanaan gejala klinis. Yang pertama lesi kulit, itu jaga kebersihan dan memakai salep antiseptik bila perlu. Yang kedua ada snuffles atau pilekas sifilis, dibersihkan sekret atau rutin. Yang ketiga ada anemia atau trombositopenia, itu untuk transfusi jika berat. Yang keempat ada hepatosplenomegali, itu pantau fungsi hati dan darah. Selanjutnya ada dukungan keluarga, edukasi tentang penyakit dan pentingnya pengobatan. Yang kedua konseling psikososial. Yang ketiga hindari stigma dan berikan dukungan kepada pasien. Yang selanjutnya tata laksana komplikasi. Yang pertama ada neurologis, observasi kejang retardasi atau evaluasi LP. Yang kedua pendengaran atau penglihatan, screening dini dan rujukan ke spesialis. Selanjutnya ada follow up rutin, monitoring serologi atau VDRL atau RPR tiap 2-3 bulan. Yang kedua, evaluasi tumbuh kembang berkala. Yang ketiga, pemeriksaan ulang LP jika ada gejala neurologis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya kembali Nimade Rahayu Intan Purnamasari dengan 3 digit NIM terakhir 159. Di sini saya akan lanjut menjelaskan screening pada ibu hamil. Screening sifilis kongenital pada ibu hamil dilakukan untuk mendeteksi infeksi sifilis yang dapat ditularkan dari ibu ke janin, yang beresiko menyebabkan kematian janin, kelahiran prematur, cacat lahir, dan komplikasi serius lainnya pada bayi. Screening ini sangat penting karena infeksi sifilis maternal tanpa pengobatan yang adekuat dapat berdampak fatal pada janin dan neonatus. Adapun waktu screening biasanya dilakukan pada kunjungan antenatal pertama atau awal kehamilan. Yang kedua pada trimester ketiga kehamilan, sekitar usia kehamilan 28 minggu. Yang ketiga ada saat persalinan. Selanjutnya ada metode screening. Screening dilakukan dengan anamnesis faktor resiko.
Misalnya hubungan seksual berganti-ganti pasangan, infeksi, HIV, pekerja seks komersial. Selanjutnya ada pemeriksaan serologis darah untuk mendeteksi antibodi terhadap bakteri Treponema pallidum, penyebab sifilis yang meliputi tes treponemal dan non-treponemal. Yang ketiga ada tes treponemal, misalnya TPHA. Selanjutnya ada tes non-treponemal, misalnya VDR. Selanjutnya sasaran screening. Screening dianjurkan untuk semua ibu hamil karena risiko fatal pada bayi, terutama yang tinggal di komunitas dengan tingkat infeksi sifilis tinggi. Yang kedua, memiliki risiko tinggi tertular sifilis. Yang ketiga, belum pernah melakukan screening sifilis selama kehamilan. Selanjutnya ada tujuan. Deteksi cepat sifilis pada ibu hamil, kemungkinan pelaksanaan pengobatan adekuat sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi berat pada janin dan neonatus serta menurunkan angka kematian janin bayi baru lahir akibat sifilis kongenital ini. Jadi screening ibu hamil untuk sifilis kongenital adalah pemeriksaan serologis yang dilakukan sejak awal kehamilan, kemudian diulang pada trimester ketiga dan saat persalinan pada ibu dan faktor risiko atau belum terscreening sebelumnya, guna mendeteksi dan mengobati infeksi sifilis agar mencegah penularan ke janin dan komplikasi fatal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai edukasi dan pencegahan penularan. Semua penyakit itu dapat dicegah menggunakan pengetahuan yang memadai mengenai cara penyebaran dan juga cara pencegahan penyebaran dari penyakit tersebut, termasuk sifilis. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Pada penelitian yang dilakukan terhadap ibu-ibu hamil di masyarakat Surabaya, ditemukan bahwa 17,5% ibu hamil masih belum memiliki kemampuan atau tingkat pengetahuan yang memadai mengenai cara pencegahan penularan sifilis dari ibu ke anak. Hal tersebut akan meningkatkan risiko penularan pada anak. Selain itu, penelitian dilakukan terhadap negara Ethiopia juga menunjukkan bahwa ibu dengan pengetahuan cara penularan sifilis yang rendah itu memiliki risiko sebanyak 330% lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit tersebut dibandingkan ibu dengan pengetahuan yang memadai. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai program kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program kesehatan guna melawan sifilis, terutama pencegahan penularan dari ibu ke anak atau sifilis kongenital. Salah satu program utamanya adalah Triple Elimination, yang mengharuskan ibu hamil untuk menjalani screening sifilis minimal sekali dalam masa kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, penelitian juga menjalankan berbagai kampanye dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mengenali, mencatat, serta menangani kasus sifilis dengan baik, baik pada ibu hamil, keluarga, dan juga tenaga kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian kesimpulan dari student project ini. Jadi, sifilis kongenital merupakan suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Treponema pallidum yang ditularkan dari ibu hamil ke janinnya melalui plasenta. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai manifestasi klinis, mulai dari kelahiran prematur, kematian janin, hingga kelainan kongenital berat pada bayi. Upaya pencegahan dan pengendalian sifilis kongenital ini tentunya memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup deteksi dini pada ibu hamil, pengobatan yang tepat dengan antibiotik, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual. Dengan penata laksanaan yang tepat dan cepat, angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit ini dapat ditekan dengan signifikan, sekaligus mendukung tercapainya target eliminasi sifilis kongenital secara global. Baik, selanjutnya adalah bagian saran dari student project ini. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama pada ibu hamil dan pasangan usia subur tentang pentingnya pemeriksaan antenatal secara rutin, termasuk screening sifilis. Tentunya dari pemerintah dan tenaga kesehatan diharapkan dapat memperkuat sistem surveillance serta memastikan ketersediaan fasilitas-fasilitas yang memadai hingga tingkat pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mendapatkan nilai efektivitas program pencegahan dan pengobatan yang sudah berjalan serta mengidentifikasi hambatan di lapangan. Kerjasama lintas sektor, baik antara tenaga medis, pemerintah maupun masyarakat,
menjadi kunci yang penting dalam menurunkan angka kejadian sifilis kongenital ini. Dan dapat memastikan setiap bayi yang lahir memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat tanpa dampak dari penyakit ini. Baik, sekian dari presentasi student project dari SGD A7. Kami akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.